tidak semua orang kuat menghadapi fitnahan, cercaan, cacian, makian gitu. Iya. Bagaimana supaya kemudian kita benar-benar sudah bisa ngenol, artinya nggak terbang saat dipuji, nggak tumbang pula saat dicaci maki, menjadi pribadi yang udah selesai dengan diri kita sendiri itu gimana? Terkabulnya doa itu terkadang bisa menjadi tirai penghancuran diri sendiri. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Iya, kita merasa wah, doaku mati, saya mengatakan tadi. Waduh, Keakuannya lagi. ya Allah. Kembali ke aku. Kembali. Dan ada cerita Bal'am bin Ba'urah, sahabat Nabi Musa. Bahkan Malik bin Dinar mengatakan, karena mujabun, setiap doanya itu mustajabah. Mati dalam kondisi murtad. Suul khotimah. Suul khotimah. Bal'am bin Ba'urah. Lidahnya. Itu loh karena ego arogansian ketika orang wis duwe dungo mandi, wah aku mau mandi. Itu semua pelajaran ya. Pelajaran tarbiyah bagi kita untuk selalu muhasabah amal kita, bukan kita, bukan itu yang sebagai tujuan, bukan makrifat kita lah. Kita kembali konteks hakikatul insan, hakikatul basariyah, wa hakikatul rububiyah. Kembali pada siapakah kita dan siapakah Tuhan kita. Itu kembali pada kehidupan sehari-hari. Itu malah Abdul Akmal. Serawung orang-orang wali itu balah. Tidak ada yang juga kasihan, kasih sayangnya teraplikasi berbentuk rahman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Rahman Rohim atau welas asih itu tadi ya, asih ya. terhadap sesama sesuai kapasitas. Artinya kalau pengalaman itu adalah guru yang terbaik, kita nggak usah mengalami sendiri, cukup belajar dari pengalaman Bal'am tadi. Iya, Bal'am bin Ba'urah. Banyak loh orang yang Ceritanya orang-orang itu ahli jannah itu. Bal'am dan Barsiso. Barsiso. Iya. Kalau sahabat, kalau dalam cerita Nabi Khasois itu kuatah. Rojal Unfuah itu salah satu delegasi sunnah Rojal Unfuah. Tidak ada yang bisa menjustis kita ahli jannah dan ahli nar kecuali hanya rahmat Allah. Ya. Iya. Kalau Sujiwo Tejo kan pernah mengatakan begini, kalau kamu khawatir besok tidak bisa makan berarti kamu menghina Tuhan. Iya. Kalau Panjenengan mengatakan khawatir akan rezeki itu adalah tanda kerusakan hati. Iya. Nah, bagaimana nggak khawatir, wong apa tuh namanya IQ-nya rendah, nggak berpendidikan, ya kan? Iya. Terus tinggal sendirian di rumah, gimana itu menasehatinya itu kan? Pekerjaan nggak punya kan jelas khawatir gitu. Iya. Sebenarnya khawatir itu diperbolehkan dan tidak menjadi dosa. Tapi harus bersamaan kita ingat pada Allah dan bersandar pada Allah. Bukan kita terobsesi oleh pikiran kita sendiri, tergantung pada akal kita sendiri. Itulah yang menjadikan kadang saya menulis dalam statement Facebook dulu, bang, dari dulu semenjak saya keluar dari sifat kekafiran itu kan ini lebih pada tasawufnya, jadi lebih bisa serawung gitu loh misalnya. Terus ini Gus, apa tuh namanya? Sebenarnya wayang manut dalang, dalang manut wayang, apa wayang karo dalang manut cerita? Ini saling berkaitan ini ada pertanyaan. Maaf, kita itu wayang, kadang kita sendiri wayang manut dalang. Bawang dalang sing gawe cerita kok, kan gitu. Nah, terus kenapa saya pernah memberikan pertanyaan pada konco-konco jamaah itu, ya mana dalangmu sama itu lebih pada menyindir sebenarnya ungkapan itu. Lah manut apa wis manut lagumu gitu dong. Oh jenenge manut kelawan Gusti. Lah ketika manut kan ketika ini apa itu kita harus bisa menerima dan ridha apa yang sudah menjadi kehendak. Man radhiya bima atahullah
sudah ridho dengan semua pemberiannya, itu baru dikatakan kita manut, kita takwa, kan ya. Orang khotbah setiap Jumat kita diingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, kita bertakwa. Tapi hanya sebatas alimun fil lisan, hanya lisan saja kita yang mengungkapkan, tapi hati kita masih jahil, kita masih bodoh, ketakwaan kita masih terbentur dengan nafsu basariyah, nafsu hayawaniyah yang terkandung dalam diri kita itu sendiri. Akhirnya menjadi tirai lagi, wis gak ngamal-ngamali belas. Wong ketakwaan kudu jungkung tok. Ya ndak, ketakwaan enek salat, enek zakat. Ya, salat itu sebagai hubungan wasilah kita menghadap Allah. Zakat itu sebagai bentuk sosial kita terhadap sesama. Itu malah khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan konsepnya kita mudah, sangat mudah. Yang dulu ala ghairi bi'aini tasawufi, wa yang dulu ala nafsi bi'aini syariati. Lihatlah orang sekeliling kita, sesama kita dengan pandangan tasawuf. Enjoy, lu mau selamat pada orang. Dia pengeran Allah, aku ya Allah. Jadi lebih enjoy gitu loh. Sampai mati pun kita tetap belum bisa menggarisbawahi bahwa kita akan selamat. Ya. Tapi pada kenyataannya dalam hidup sehari-hari itu kan kadang seorang itu ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Saat nggak cocok terkadang kita dibenci, kita difitnah gitu. Nah, kan tidak semua orang kuat menghadapi fitnahan, cercaan, cacian, makian gitu. Iya. Bagaimana supaya kemudian kita benar-benar sudah bisa ngenol, artinya nggak terbang saat dipuji, nggak tumbang pula saat dicaci maki, menjadi pribadi yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Itu gimana menghadapi fitnah? Menghadapi fitnah itu kita kembalikan pada konteks tarbiyah, bahwasanya semua selain Allah adalah ujian, dan di balik ujian itu adalah ada anugerah. Oh gitu ya. Iya, semua ujian itu Allah itu memberikan orang-orang sekeliling kita yang menghina kita, yang mencaci kita. Allah itu menginginkan kita selevel dengan para anbiya, selevel sederajat dengan para aulia. Kalau dalam qaul Sayyid Abdul Al-Haddad dalam kitab At-Tabusul Murid mengatakan demikian. Jadi ada tarbiyahnya. Wong digawe diuji dengan Allah, soro, rekoso, angel ekonomi. Itu tujuannya Allah itu mengangkat derajat kita. Tidak ada bukan, tidak ada lain. Hanya mengangkat, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba itu. Berarti ketika Allah memberikan kefakiran, memberikan kemiskinan, memberikan suatu masalah-masalah itu, kita harus ingat kepada Allah bahwasanya Allah sangat mencintai kita dan menginginkan kita kembali kepadanya. Tapi meskipun sudah sadar seperti itu, bukan berarti terus pokoknya tak terima lah. Ya terus apa gunanya Tuhan ngasih kamu pikiran? Kemudian kita begitu kan orang nggak bisa maju-maju, Gus. Pokoknya wes terima lah, kona'ah lah. Kona'ah itu tingkatnya kan level macam-macam. Levelnya kona'ah itu ada tawakal ya, tawakal. Tawakal itu kita bergerak dulu dengan ada harapan hasil yang mungkin bisa mencukupi. Jangan kalau kita ukur kita tidak bisa mencukupi, pekerjaan kita adalah formalitas. Nah, ada istilah taslim kembali pada konteks Islam tadi, saling menyelamatkan. Kita juga berserah diri, kita tetap bekerja, kita tetap gugurnya kewajibannya anggota jisime kita. Tapi hasil atau tidak itu kita serahkan pada Allah. Pada akhirnya kita tidak terlalu melulu terobsesi dengan pekerjaan itu. Akhirnya muncul walah nyambut agawe ini sing kuwasa. Lah disili alhamdulillah mboten nggih wasukulu lah wong nyilih kok. Iya. Lagi delak makarya mekarne kaya yo kaya kudu hasil. Oke. Nah, itu kirata Jawane. Wong-wong Jawane ngono niku. Ngono Mbah Yai matur diniati nyambut agawe ini. Kebeke pas pedhok Rahman Rahim sing sempurna sak jaluke diparingi. Oke. Ada dalam tasawuf ada konsep Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muhaddas. Katanya eksistensi Tuhan itu
dilewatkan di apa atau berada pada titik pikiran, terus kemudian hati dan kemaluan. Nah, apa itu Gus? Gimana? Pernah nggak mendengar konsep seperti itu kira-kira? Makanya angan-angan seseorang itu gampang jadi kenyataan. Gitu kan. Insting lah. Ya. Pada Baitul Ma'mur itu mengaplikasikan sesuatu rencana Allah kembali pada irodah, yaitu bersumber pada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah batnul bawatin, jeruni jeruni batin. Itu kita keluarkan, kita keluarkan, akhirnya kita bisa mengaplikasikan daripada kesucian itu sendiri. Nah, kesucian ini terbentuk daripada sifat-sifat Allah, Asmaul Husna ini. Ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Dzabit, macam-macam Asmaul Husna. Itu Baitul Ma'murnya. Jadi lebih pada konteks universal. Iya. Oke. Yang paling terakhir barangkali Gus, ini mengganjal ya, antara posisinya iblis dengan posisinya Muhammad ini kira-kira saya kadang bingung. Kalau dibilang musuh, kenapa iblis juga memberikan bocoran kepada Muhammad? Ya kan? Sebenarnya posisinya Muhammad sama iblis itu bagaimana? Gus, apakah sama-sama wayang atau gimana? Ya, perwujudan kesempurnaan Allah itu terletak pada Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Terus kejadian itu sendiri pun juga dari tetesan Nur Muhammad semuanya. Jadi iblis itu bisa menampakkan dirinya hanya kepada beliau, baginda Nabi Muhammad. Kalau ada cerita, beliau aja menggoda mengatakan assalamualaikum, ini iblis. Saya iblis, saya mau menggoda jenengan. Iya, silahkan, karena itu adalah tugasmu. Tugasnya untuk jadi tugas iblis. Itu jaraknya seperti itu. Jadi iblis sendiri juga apa ya? Sudah menyadari bahwasanya, mengetahui bahwasanya dia juga tercipta daripada salah satu tetisan Nur Muhammad. Kayak gitu. Salah satu guru saya pernah mengatakan begini, kalau kita kan berdoanya ya Allah aku berlindung dari godaan dari setan yang terkutuk. Tapi kalau Rasulullah, aku berlindung dari gimana? Aku berlindung dari dirimu. Artinya iblis sendiri itu juga manifestasinya Tuhan. Iya. Sehingga ketika kita sadar, dengan kita sampai di level kesadaran itu, mau ada orang bagaimanapun, karena kita sudah tahu itu juga mu, nggak ada yang namanya kebencian. Tidak ada ujaran kebencian, tidak ada ujaran kehinaan, dan selalu merasa hina. Kita sama hina, kita adalah seorang hamba, kita adalah pengais. Ya, kita wis pada level itu, wah, tenang, istaroha di dunia wal akhirah, urip selalu bahagia. Kita sering melupakan kebahagiaan itu karena kita lupa asal kejadian kita, lupa kehinaan kita. Saking bahagiannya sampai kafir tadi. Sampai kafir. Iya. Gus aja, terima kasih banyak atas waktunya. Ini beberapa nih Gus. Nanti insya Allah 2 minggu lagi kita menggali lebih seru lagi Gus. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Amin. Dan selalu mendapat hidayah. Kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.